Halo semuanya, salam Pancasila, salam penegakan hukum. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya Hendrikus Julian Metaneru. Saya Gregory Stodi. Saya Lucia Demari Lakmana. Saya Laurentina Nonopuna. Saya Matilda Sarnatadi. Saya Pedro González Bravo. Selamat menyaksikan. Baik, yang perlu kita tahu pertama adalah hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. Tujuan hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dalam masyarakat. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu 1. Terciptanya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30, lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi dari kepolisian salah satunya pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dilakukan oleh jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang yang bertindak umum sebagai penuntut dan pemeriksa pelaksanaan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta umum orang lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang berikut kita akan belajar tentang pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah setiap tindakan manusia yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum. Setiap pelanggaran hukum merupakan sebuah kejahatan. Pelanggaran hukum seperti pencurian, pembunuhan, tawuran sudah sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kitab Utama Hukum Pidana atau KUHP, kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebut dengan KUHP. Berikut beberapa contoh pasal yang mengatur tentang pelanggaran
dalam KUHP adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502. Pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Pelanggaran terhadap pengusaha umum pasal 521 sampai 528. Pelanggaran mengenai asal usul perkawinan pasal 529 sampai 530. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531. Pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan pasal 548 sampai 551. Pelanggaran pelayaran 560 sampai 569 dan sebagainya. Contoh dari pelanggaran dan keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502. 1. Menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. Setiap pelanggaran pasti memiliki sanksi. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 1. Hukum pokok yang terbagi menjadi hukum mati, hukum penjara, hukum kurungan, dan hukum denda. 2. Hukuman-hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Yang berikut cara membentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum. 1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Sosialisasi adalah tahap yang perlu dilakukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum. Sikap patuh memberikan gambaran terlaksanakan undang-undang, hukum, tata tertib, dan norma-norma yang sudah disosialisasikan agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun kesadaran hukum sejak dini. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan munculnya masyarakat yang beradab. Yang keempat, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang diambil dalam penegakan hukum adalah nilai keadilan. Hal ini meyakinkan kita untuk menyadari jika hukum dibentuk bersumber pada keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Yang kelima, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Penegak hukum yang disebut profesional karena kemampuannya berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan. Yang keenam, memupuk budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Generasi muda menerus